Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa 'azzim ala habibika nabiyyika sayyidina Muhammadin Abil Qasimil Amin wa ala alihi wa sahbihi wa man salaka ala nahjihi ila yaumiddin. Wa ba'du. Yang kita muliakan, yang kita hormati Kiai Mashkur, Kiai Haji Wakil, dan segenap para asatidz, para guru, terutama adik-adik santri Raudhatus Sahliyin. Mudah-mudahan kita senantiasa oleh Allah mendapatkan ridha dan insya Allah dikumpulkan dalam kehidupan duniawi, akan dibersatukan kelak dalam kehidupan surgawi pada hari kiamat. Amin Allahumma amin. Ikhtisaran lil waqti, sebagaimana Anda sekalian barusan telah mendengarkan permintaan dari Kiai Mashkur, ada dua hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, kalau kita ingin berbicara tentang kemuliaan mencari ilmu, saya kira hampir semua kita bersepakat. Bahkan dalam Al-Quran tidak pernah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam diminta dalam segi apapun untuk minta tambah kecuali dalam ilmu. Allah berfirman, wa qur rabbi zidni ilma. Katakan Muhammad, Rabbi, wahai Tuhanku, zidni, tambahkan kepadaku ilmu. Dalam segala urusan, entah keluarga, entah anak, entah apapun itu, apalagi cuman kehidupan duniawi, tidak pernah diminta untuk tambahan kecuali ilmu, menunjukkan betapa agung kedudukan ilmu. Atau juga yang telah disabdakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Siapapun yang Allah berkehendak dia menjadi orang baik, maka akan difahamkan dalam urusan agama. Atau mungkin hadis-hadis yang lain, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang mengarah menuju berjalan mencari ilmu, maka Allah mudahkan baginya mencari untuk mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Ada banyak sekali hadis-hadis yang menjelaskan keutamaan bagaimana seseorang itu harus mencari ilmu dan keutamaan, karena memang ilmu inilah warisan Nabi besar Muhammad. Nahnul anbiya, kami para nabi, kata Rasulullah, lam nuwarrithu dinaran wala dirhaman, tidak mewariskan dinar dan dirham, walakin nuwarrithul ilmah, yang kami wariskan adalah ilmu. Maka dalam hadis lain, al ulama warathatul anbiya, para pemegang dan pemilik ilmu, mereka adalah para waris dari para nabi. Dari itulah kemudian posisi ulama mempunyai nilai di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya tidak akan memperpanjang tentang keutamaan mencari ilmu. Saya cuma ingin bercerita satu cerita yang saya dengarkan langsung dari guru saya, Syekh Muhammad Darwis Asy-Syami dari Suriah. Syekh Muhammad Darwis Asy-Syami mendengar langsung dari gurunya Syekh Hisham Al-Burhani. Syekh Hisham Al-Burhani mendengarkan langsung dari pelaku sejarah. Di sekitar 50-60 tahun yang lalu, ada seorang bernama Muhammad. Muhammad ini tugasnya menggali kuburan, merapikan kuburan, berada di kuburan lebih hampir 20 tahun. Sudah mempunyai kepala 4, dan 40 tahun lebih umurnya.
20 tahun beliau berada di kuburan. Kalau di kuburan itu sekaligus digaji, makannya dari sana dan semuanya. Kalau kita hidup di daerah kota, maka kuburan itu juga ada dananya. Maka dikenal dengan Muhammad Al-Haffar. Muhammad Al-Haffar, namanya Muhammad Al-Ahfar, dia ada Al-Haffar adalah titelnya, karena dia biasa menggali kuburan, untuk kuburan. Suatu saat Muhammad Al-Haffar ini melihat ada seorang perempuan ikut mengantarkan seorang jenazah. Heran. Biasanya perempuan, kalau kita baca dalam ilmu hadis, nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW melarang perempuan ikut mengantarkan ke kuburan, hukumnya makruh. Kok ini perempuan datang tapi berada di tempat yang jauh. Jadi dia tidak bersama, cuman melihat dari jauh. Ternyata orang yang wafat itu ketika dibuka wajahnya masih muda, sekitar umur 16-17 tahun. Karena tidak ada yang menurunkan, maka Muhammad Al-Haffar bagian dari orang yang menurunkan, membuka. Kita tahu dalam ilmu fikih, orang wafat maka wajahnya akan dibuka, akan bersentuhan dengan bumi, bagaimana bentuk tawadhu dan anjuran dalam Islam. Maka dia yang melakukan. Tapi ketika dia buka kain kafan untuk membuka wajahnya, dia langsung tidak sadarkan diri, tertidur, dipupung ke atas, diganti oleh orang lain. Muhammad Al-Haffar terbangun, dia sudah dikerumuni banyak massa, kuburan sudah selesai. Dia heran, saya kok barusan sampai tidak sadarkan diri. Dia ingat kemudian apa yang terjadi. Sekitar 3 bulan kemudian, perempuan tadi juga kembali ikut mengantarkan jenazah dari jarak yang jauh. Dia tidak berkumpul dengan orang-orang yang ramai laki-laki, tapi dari jarak jauh. Dia, Muhammad Al-Haffar, mulai merasakan bahwa mungkin kejadian yang lalu akan terulang kembali. Dia mempersiapkan diri. Dia meminta langsung, saya akan menurunkan jenazah ini. Ketika diturunkan, dia sudah mulai siap. Dibuka wajahnya. Ketika dibuka wajahnya, dia melihat dengan jelas bagaimana rombongan berkuda datang menjemput anak yang berumur 19 sampai 20 tahun ini, sama persis dengan yang 3 bulan sebelumnya. Selesai dimakamkan, dia kejar perempuan itu. Setelah dia mendapati perempuan tersebut, beliau berkata, wahai perempuan, kira-kira sampean ini siapa? 2 jenazah yang sampean antarkan itu siapa? Perempuan terus terang, saya adalah ibu dari kedua jenazah. Saya datang ke sini dalam rangka mengikuti suami. Akan tetapi ketika sampai di kota, suami meninggal. Kemudian anak saya oleh suami saya diletakkan di salah satu pondok untuk ngaji. Tapi sebelum saya lanjutkan, saya ingin bertanya, emang kenapa? Dikisahkan oleh Muhammad Al-Haffar bahwa ketika dulu saya menurunkan jenazah anakmu yang pertama yang berumur sekitar 17 tahun, saya melihat kejadian yang sama dengan apa yang saya lihat barusan. Rombongan dengan begitu, dengan pakaian yang rapi, gagah, tampan, luar biasa, menjemput berkuda, ditampakkan oleh Allah alam yang berbeda. Ketika itu saya belum siap sehingga saya tidak bisa menahan diri, dan kemudian saya tidak sadarkan diri. Tapi kali ini saya sudah siap dan saya melihat dengan jelas apa yang ditampakkan oleh Allah. Maka diceritakan oleh perempuan, kira-kira apa yang dilakukan oleh anakmu? Anak yang pertama, dia datang kepada anak yang kedua yang berumur sekitar 17 tahun. Adik, sebagaimana keinginan orang tua bapak kita, salah satu dari kita harus ada yang mengaji. Karena kamu mengaji membutuhkan biaya, biarkan saya bekerja dan akan menanggung tanggung jawab yang akan dimakan oleh ibu dan kamu fokus untuk mengaji. Kamu fokus untuk mengaji. Ternyata anak saya yang mengaji wafat terlebih dahulu. Dan Allah memberikan anugerah yang sampai ceritakan. Anak yang kedua dia tidak mengaji, dia hanya bekerja. Hanya bekerja.
Muhammad Al-Haffar mendengar cerita tersebut kaget. Ketika kaget dia melihat dan membayang-bayangkan kondisi selama 20 tahun berada di kuburan. Dia berkata, ada banyak orang yang telah meninggal, ada banyak orang yang telah saya masukkan ke liang lahat, dan ada yang sangat dermawan, ada yang sangat baik, ada yang sangat soleh, tapi tak pernah Allah tunjukkan kepada saya satu keistimewaan apa yang Allah tunjukkan kepada orang penuntut ilmu, pencari ilmu agama. Mulai sekarang saya berhenti untuk menjadi penggali kuburan, mengurusi kuburan. Saya akan bergerak menuju pondok untuk mengaji. Datang ke gurunya Syekh Muhammad Sa'id Al-Burhani. Syekh Sa'id Al-Burhani, kaget Syekh Sa'id. Orang hampir masuk 50 datang mau ngaji. Mimpi apa? Diceritakan, ketika diceritakan maka diterimalah, karena dia ngaji dengan penuh sungguh-sungguh, maka dia menjadi seorang alim ulama. Bahkan diwasiati oleh Syekh Sa'id, kata Syekh Sa'id, jika diriku wafat saya minta anakku Hisham Al-Burhani ajari ilmu yang telah saya ajarkan. Maka putra gurunya menjadi murid beliau, diajarkan, dan yang bercerita sama Syekh Muhammad Darwish adalah Syekh Hisham Al-Burhani, bagaimana Syekh Muhammad Al-Haffar dari penggali kuburan dia berubah, bahkan dia ketika menginjak hampir 50 tahun dari umurnya, gara-gara melihat betapa agung yang Allah berikan bagi mereka penuntut ilmu. Kata Syekh Muhammad Darwish kepada kami, lihatlah para penuntut ilmu, jangankan mereka yang sedang belajar, bahkan mereka yang membiayai dan yang menolong oleh Allah diberikan posisi yang sama. Dan kalau kita membaca Syarhul Bukhari milik Imam Al-Battal, kejadian sejarah seperti ini pernah terjadi kepada temannya Imam Malik. Sebelum dia wafat, ketika berada di pondok, ternyata datang sekerombolan. Ketika dimasukkan kuburan, orang yang membawa, dalam mimpinya Imam Malik, dalam mimpinya gurunya, datang rombongan berkuda yang menjemput anak tersebut. Maka saya kira hal ini menjadi motivasi kepada kita. Mungkin zaman sekarang sudah berubah. Yang di luar sambil motoran, yang di luar sambil mempunyai acara, camping, jalan-jalan. Tapi itulah cobaannya. Tidak mungkin menjadi emas yang baik tanpa dipanaskan. Tidak mungkin akan menjadi sosok yang berpribadi baik tanpa ditempa di pondok pesantren atau tempat-tempat untuk menjadikan orang tersebut berkepribadian yang baik. Maka bersyukurlah. Justru di zaman sekarang, di mana kehidupan di luar dengan HP-nya, dengan kebebasannya sangat menggiurkan, sampeyan berada dan dipilih oleh Allah untuk bagian yang ada di lembaga pondok pesantren. Saya ingin ketika saya selesai berbicara ini, sampeyan betul-betul berbangga diri, berterima kasih kepada Allah, dijadikan bagian orang yang berada dalam ilmu pondok pesantren, dan dijadikan orang yang sedang ditempa untuk mempunyai kepribadian yang baik, akhlak yang baik, insya Allah. Amin Allahumma Yang pertama. Yang kedua, ingin menyampaikan apa yang dikatakan oleh guru-guru kami, Abu Ya As-Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki. Saya tidak pernah berjumpa dengan beliau, Abu Ya Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki. Saya juga ngaji tapi sama putra beliau Sayyid Ahmad. Dan ini perlu ditulis dengan tinta emas dalam awal buku sampian. Jadikan itu pedoman. Kata beliau, "Thabatul ilmi bil mudzakarah wa barakatuhu bil khidmah wa naf'uhu bi ridhas syekh." Ilmu agama itu beda dengan ilmu-ilmu yang lain. Ilmu agama dalam satu sisi, cara kita memperolehnya sama dengan ilmu yang lain. Sabatul ilmi, kalau ilmu ingin kita dapat, atau kalau ilmu ingin menetap dalam diri kita, dalam hati kita, dan dalam otak kita, maka harus ada mudzakarah, maka harus bisa membaca, harus bermutola'ah,
harus belajar, harus meluangkan waktu untuk membaca. Idza a'taita kullaka a'tal ilmu ba'dahu. Jika sampean telah memberikan semua waktumu untuk ilmu, engkau hanya akan mendapat sebagian dari ilmu. Tapi jika sampean malas-malas dalam ilmu, jangankan ilmu agama, ilmu yang lain juga enggak dapat. Dapatnya juga enggak seberapa kuat. Tapi ada sisi yang berbeda dalam ilmu agama, yaitu barakatuhu bil khidmah. Ada barokah keilmuan, barokah numul khair wa ziyadatul khair. Jika ada satu kebaikan semakin hari semakin bertambah, maka itu artinya barokah. Mohon maaf, ada teman-teman sampian yang ketika di pondok dapat ranking 1 terbaik, tapi ketika pulang dia justru mandek, tidak bisa menyampaikan ilmunya sampai di sana, tidak berkembang. Ada sebagian mungkin tidak mendapatkan ranking 1, akan tetapi dia terus bertambah, maka ini yang dimakan keberkahan ilmu. Di keberkahan ilmu tentang keberlanjutan ilmu, bukan hanya ketika berada di pondok. Dan cara ilmu untuk barokah bila sampian bisa berkhidmah. Berkhidmah pada siapa? Berkhidmah pada ilmu. Termasuk khidmah pada ilmu, khidmah pada guru. Termasuk khidmah pada ilmu, khidmah sama teman-teman santri. Termasuk khidmah sama ilmu, khidmah pada lingkungan pondok pesantren. Abu Ya Said Muhammad bin Alawi Al-Maliki mengajarkan kepada kita pertama kali sebelum ilmu khidmah. Kenapa? Karena khidmah sulit akan didapat kalau sampean sudah keluar di pondok. Tapi ilmu bahkan ketika di luar pondok juga bisa didapat. Maka Abu Ya Said Muhammad lebih menekankan khidmah. Khidmah sambil belajar, khidmah sambil belajar. Apa contoh khidmah? Mungkin merapikan posisi sandal. Wah, itu kok kayaknya merendahkan diri sendiri. Ada sebagian yang begitu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sayyidul qaumi khadimuhum. Kalau sampeyan ingin menjadi tokoh yang sentral dalam suatu kaum, maka jadilah pelayan untuk kaum tersebut. Khadim tukhdam. Kata ulama, layanilah orang lain ilmu, maka engkau nanti akan sampai waktunya akan dilayani. Ini adalah ilmu. Saya tanya santri-santri yang wis ngantuk ini, tahu Nabi Ibrahim? Tahu Nabi Ibrahim ya? Tahu. Sudah tua semua di sini. Nabi Ibrahim ribuan tahun sebelum Nabi besar Muhammad. Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Nabi Ibrahim termasuk 5 dari ulul azmi. Ulul azmi ini adalah rasul tertinggi, 5 orang. Dalam ayat Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa ahidna ila Ibrahim wa Ismaila an tahhira baitiya lit-ta'ifina wal-'akifina war-ruk'is sujud. Saya ambil perjanjian kepada Ibrahim dan Ismail. Wahai Ibrahim, wahai Ismail, bersihkanlah masjid Baitullah Ka'bah. Bersihkanlah. Kalau bahasa kita pel, ya, sucikan, bersihkan, sapui dan lain sebagainya. Bersihkanlah antoh yurabaitiyah. Untuk siapa? Di ta'ifina, takut ada orang yang akan tawaf, wal akifina war ruk'is sujud, orang yang mau salat, orang yang mau iktikaf, orang yang melakukan ibadah, bersih-bersih wahai Ibrahim. Kalau bahasa kita sekarang, Nabi Ibrahim apa? Marbot. Tukang jaga masjid, tukang pel masjid. Tapi yang Allah abadikan siapa? Apakah dia yang sholat? Apakah dia yang iktikaf? Apakah dia yang tawaf? Tidak. Yang Allah abadikan dalam Al-Quran justru Nabi Ibrahim, justru Nabi Ismailnya. Karena berkhidmah itu bagian daripada yang diajarkan. Khidmah itu bagian yang diajarkan dalam agama. Maka jangan pernah menganggap ada sebagian teman-teman yang mempunyai ego yang kuat ketika mondok, kok saya yang suruh bersih-bersih.
Kalau sampean tahu, ada di Jawa Timur namanya Ki Khalil As'ad. Pernah dengar ya? Ki Khalil As'ad. Beliau adalah pengasuh dari Pondok Pesantren Wali Songo di daerah sebelum Banyuwangi, Lumajang, sebelum Lumajang. Situ Bondo. Ki Khalil As'ad itu dulu ketika berada di pondoknya, beliau tukang kura-kura. Yang lain yang jadi bos itu tidak jadi apa-apa. Kalah ya, walaupun jadi apa-apa tidak setren beliau. Karena kita tidak tahu kalau kita pulang yang mana yang akan mempunyai posisi di masyarakat. Khidmah itu yang menjadikan berkah. Khidmah itu yang menjadi berkah. Khidmah yang bersih-bersih, kalau sisa makan, piring-piring yang mohon maaf yang dibersihkan, dicuci-cuci agar bersih, beliau. Yang lain jadi bos. Setelah makan wis santai saja, nggak apa-apa. Itu hal kecil, tapi itu diingatkan oleh guru gurunda kita, yaitu Abu Yazid Muhammad bin Alawi Al-Maliki, wa barakatuhu bil khidmah wa naf'uhu biridhas syekh. Kalau ingin manfaat harus ada ridho guru, ridho. Jangan keluar, mohon maaf, dalam karena menyakiti guru. Keluar dari pondok yang baik-baik, minta doa, minta arahan, minta apapun yang akan menjadikan ridho syekh, akan menjadikan ridho syekh. Saya bercerita, dan ini yang terakhir, mohon maaf karena setelah asar juga ada kegiatan. Di Pondok Pesantren Bata-Bata itu pengasuh pertama adalah Ki Abdul Majid. Ki Abdul Majid itu punya ndalam, tahu ndalam ya? Santri yang khusus untuk melayani guru. Apa? Kabulen, kalau bahasa Madura kabulen. Kalau orang Jawa bilang ndalam itu. Pelayan guru khusus itu. Jadi suatu saat beliau itu, Ki Abdul Majid itu punya, mohon maaf, biasanya kalau di Pondok Madura itu kan ada dapur. Dapur itu biasanya ada yang kerja-kerja makan di dapur bareng, dapur guru. Kok nampak dapur sudah terlalu kecil? Kalau lagi santri ada yang banyak kerja, itu kok nggak muat gitu. Jadi selama 1 bulan full, perkiraan 1 bulan full, beliau itu dulu nggak ada, mohon maaf, singso kalau bahasa Madura ya, potong dengan alat mesin itu, harus dengan manual gergaji. Jadi 1 bulan full untuk memotong dengan gergaji kayu-kayu yang akan dibuat dapur yang lebih besar. Dipersiapkan gentingnya, dipersiapkan kayu-kayunya, dipersiapkan alat-alatnya, dipersiapkan. Biasanya kalau di Madura itu bangun seperti itu royongan tetangga, royongan. Jadi pas hari Senin beliau itu sudah jalan ke tetangga, mohon hari Rabu akan bangun dapur yang lebih besar, mohon royongan datang lebih banyak lebih bagus, mungkin selesai 1 hari karena dapur. Oh banyak yang datang, hampir 40 orang datang, siap bekerja, makan pagi-pagi waktu sarapan, sarapan. Setelah habis rokok kan orang Madura kalau nggak rokok nggak afdol ya, nggak afdol, nggak selesai itu. Akhirnya wis, setelah rokokan, dilihat-lihat sudah mau kerja, kok bingung semua. Bingungnya kenapa? Belum ada paku. Belum ada paku. Sedangkan dari Bata-Bata untuk beli paku dulu itu harus ke kota Pamekasan. Perjalanan 12 kilo. Yani ini agak jauh. Karena sudah hampir jam 8, dipanggilnya santri yang menjadi kabulaan tadi, pelayan tadi. Wahai Abdul Hamid, sini. Datanglah. Nji, ini saya mau minta tolong belikan paku dengan ukuran sekian, ditulis. Ini uangnya, dikasih sama pelayannya tersebut, khodimnya tersebut. Setelah dikasih, segera berangkat ke kota Pamekasan untuk beli. Tapi sebelum berangkat, ini kuda bawa. Wis, berangkat. Jam 8 berangkat, kok jam 9 belum datang. Ini kiai pengasuh itu mulai agak emosinya, mana juga manusia kan, emosi. Sudah bawa kuda, nggak datang-datang. Apa kuda dibawa rekreasi? Mulai otak manusianya jalan ya.
Jangan-jangan rekreasi. Jam 10 nggak datang. Yang jadi bingung bukan hanya kiai, yang royongan tadi, para masyarakat yang ikut ingin membangun itu juga bingung. Nanti kalau jam 12 ini kita makan lagi nggak kerja, ribet ya, ribet. Akhirnya kenapa? Jam 11 sudah mulai naik tensi darah, mulai naik emosi manusiawi. Sebagai guru itu juga manusia, bukan malaikat. Jika beliau sedang marah berarti sedang banyak rentak itu ya. Banyak yang dipikirkan, ini kanan lapor, kiri lapor, ada masalah. Yang ditanyakan guru jam 12 malam masih bangun, ini ada orang meninggal, bangun lagi, alhamdulillah. Sebenarnya kan enak-enak kan, habis ngaji langsung tidur. Kalau gurunya banyak yang nelpon itu mas, emosi. Jam 11 ini mulai emosi di luar logika. Kok jam 11 belum datang? Cuman 12 kilo pakai kuda kok belum datang. Akhirnya jam 11 itu mulai banyak masyarakat yang ikut membantu itu pamitan. Mohon maaf Kiai, ini ternyata saya punya janjian. Pokoknya 1000 alasan dipakai. Besok kami datang lagi. Ada yang pamit, ada yang langsung pulang, ya, pokoknya habis. Kenapa pulang? Takut jam 12 nasi keluar lagi, kita belum kerja. Nah ini kan makan buta ini namanya. Itulah emosi sudah memuncak. Kalau orang emosi sudah memuncak, biasanya kondisi badan nggak tenang. Jalan kanan, jalan kiri. Jam 11, jam 12, jam 1, baru datang jam 4.30. Kaget, datang dipanggil langsung kena pukul. Ketika kena pukul, istri beliau kaget. Abah, ini kan Abdul Hamid masih capek, biar makan dulu. Hamid, makan sini ke dapur. Makan ke dapur yang awal. Pas di dapur didatangi sama ibu Nyai. Kamu sudah tahu, Kiaimu ini sudah 1 bulan yang mempersiapkan diri. Kamu suruh berangkat beli paku. Sudah pakai kuda, kenapa enggak nyampe-nyampe? Apa kamu datang ke Camplong rekreasi? Rekreasinya dulu ke Camplong katanya. Apa kamu mau menuju Camplong rekreasi pakai kuda? Kalau sekarang kan pakai Pajero gitu ya. Alhamdulillah pakai Pajeronya Kiai ya. Apa kata Abdul Hamid yang khadim ini? Mohon maaf Nyai, saya enggak kemana-mana, saya lurus menuju ke Kota Makassar. Kok enggak sampai-sampai? Soalnya Kiai bilangnya gini, ini beli paku ukuran segini dikasih tulisan, dikasih uang segini, dan dikasih kuda suruh bawa, bukan suruh tunggangi. Ya wis dibawa saja kudanya. Repot kalau sudah jalan ribet pakai kuda, enggak ditunggangi. Kuda kalau enggak dikasih makan mati, dia masih makan juga di jalan takut mati. Kalau kita ada motor Ustadz Kiai pinjem kan, enak. Itu ternyata menjadikan ibu Nyai kaget. Dikasih tahu sama Kiai, Kiai ini Abdul Hamid ternyata di luar dugaan kita. Karena kalimat yang sampean sampaikan salah, maka dia menggunakan kalimat itu. Dia tidak menunggangi kudanya, hanya dibawa. Kaget. Dipanggil sama Kiai, Abdul Hamid benar apa yang diceritakan ibunya, benar. Saking hati senang Kiai bilang, Abdul Hamid, kalau kamu mau pulang-pulang, kalau kamu mau pulang-pulang, saya telah ridho padamu. Kebetulan memang sebentar lagi dari itu dipamitkan oleh orang tuanya karena ada hal yang mendesak di rumahnya, ada keluarganya yang wafat. Pamit pulang, sampai di rumah dia khadim. Waktu yang lain lalaran baca alfiyah, enggak lalaran khadim, tapi dia bisa safinah, dia bisa sholat, dia bisa wudhu, juga pernah ikut ngaji. Kok hati orang-orang yang ada di kota Jember dibukakan oleh Allah datang kepada si fulan. Allah yang memegang hati mereka. Didatangi banyak orang yang nyantri, dititipkan anak-anak orang. Ketika saya bersama dengan cucunya satu kelas, saya main-main ke Jember, itu sudah mempunyai 5 cabang pondok.
Saya tidak sedang mengajarkan sampean ngaji untuk mempunyai pondok, tapi saya ingin bercerita bagaimana ridho seorang guru membukakan hati manusia yang ada di sekitarnya. Maka apa yang dikatakan Abu Yasin Muhammad adalah suatu hal yang besar. Sabatul ilmi bil mudzakarah wa barakatuhu bil khidmah wa naf'uhu biridhus syekh. Mohon maaf, ini yang dapat kita sampaikan, sedikit ingin sumbang sih. Mungkin ini menjadikan motivasi untuk diri saya. Jangan lupa doakan saya, doakan semua. Dan orang yang berdoa di pondok lebih cepat istijabah, apalagi mendoakan yang akhun fil ghaib, ahin bil ghaib, saudara yang jauh. Saya mendoakan fulan cepat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhiran, wa in tajid aiban fasuddal khalala wa jalla man la aiba fihi wa ala. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala habibika nabiyyika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima. Salatan taftahu lana abwab ar-ridha wat taysir wa tughliqu biha abwab asy-syarr wat ta'sir. Anta maulana fa ni'mal maula wa ni'man nasir. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا رحمتك واجعلنا وأهلنا وطلابنا من علمائك العاملين المتقين المستقيمين المخلصين الورعين الفائزين بالجنة الدعاة إلى كلمة حق لا إله إلا الله محمد رسول الله المتوكلين الحفاظ لكتابك العزيز والعلوم الشرعيات الزائرين إلى بيتك الحرام وإلى نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بالسلام القبول المنصورين مختوما بخاتمة الحسنى يا أرحم الراحمين. اللهم بارك لنا في ذرياتنا وطلابنا واحفظهم ولا تضرهم ووفقهم لطاعتك وارزقنا برهم يا أرحم الراحمين يا مجيب السائلين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما نافعا يا أرحم الراحمين مباركا. اللهم نسألك أن تبارك في هذه المدرسة وفي هذا المعهد. اللهم بارك في هذا المعهد يا الله لمن تعلم فيها ومن علم فيها ومن علم ومن تعلم فيه ومن علم فيه ومن ساهم فيه ومن عان فيه يا أرحم الراحمين يا مجيب السائلين. أدم الدراسة في هذه المدرسة وفي هذا المعهد إلى يوم القيامة بجاه نبيك نبي الرحمة يا أرحم الراحمين يا مجيب السائلين. اللهم اجعل علومنا حجة لنا لا حجة علينا. اللهم اجعل علومنا حجة لنا لا حجة علينا. اللهم اجعل علومنا حجة لنا لا حجة علينا يا أرحم الراحمين يا مجيب السائلين. اللهم نتوجه إليك بأشرف الوسائل لديك سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي عمت رسالته العالمين أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودع أمانتك وحفيظ سرك وحامل راية دعوتك الشاملة الأب الأكبر المحبوب لك والمخصص بالشرف الأفخر في كل موطن من مواطن القرب ومظهر قاسم إمدادك في عبادك وساقي كؤوس إرشادك لأهل ودادك سيد الكونين وأشرف الثقلين العبد المحبوب الخالص المخصوص منك بأجل الخصائص. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأهل حضرة اقترابه من أحبابه. اللهم إنا نقدم إليك جاه هذا النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف مقامه العظيم أن تلاحظنا في حركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك وأن تحفظنا في جميع أدوارنا وتقلباتنا بجميل رعايتك وحسين وقايتك وأن تبلغنا من شرف القرب إليك إلى هذا الحبيب غاية آمالنا وتتقبل منا ما تحركنا فيه من نياتنا وأعمالنا وتجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين وفي طرائق اتباعه من السالكين ولحقك وحقه من المؤدين ولعهدك من الحافظين. اللهم إن لنا أطمعا في رحمتك الخاصة فلا تحرمنا وذنونا منجملة هي رسالتنا وهي وسيلتنا إليك فلا تخيبنا. آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين وتوجهنا به إليك مستشفعين أن تقابل المذنب منا بالغفران والمسيء بالإحسان السائل بما سأل والمؤمل بما أمل وأن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب ووازره ووالاه وظاهره
وأما ببركته وشرف وجهته أولادنا ووالدينا وأهل قطرنا ووادينا وتلاميذنا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات، وأدم راية الدين القويم في جميع الأقطار منشورة، ومعالم الإسلام والإيمان بأهلها معمورة معنا وسورة. واكشف اللهم كربة المكروبين واقض دين المدينين واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين، وانشر يا ربنا رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين، واكف شر المعتدين والظالمين، وابسط العدل بولاة الحق في جميع النواحي والأقطار، وأيدهم بتأييد من عندك ونصر على المعاندين من المنافقين والكفار، واجعلنا يا ربنا في الحسن الحسن من جميع البلايا، وفي الحرز المكين من الذنوب والخطايا، وأجبنا في العمل بطاعتك والصدق في خدمتك قائمين، وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين، واختم لنا منك بخير أجمعين. وصل اللهم وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب، وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب. آخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. ربنا تقبل منا بجاه النبي وحضرة النبي وبسر الفاتحة. اللهم